Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fren Safina, mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang dengan Biaya Operasional sebagai Variabel Pemoderasi. Oke, yang pertama ini ada deskripsi data penelitian. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari 71 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode pengamatan tahun 2020 hingga 2023. Variabel-variabel yang digunakan meliputi Earning Tax Retention atau ETR sebagai proksi perencanaan pajak, Return on Asset atau ROA sebagai proksi profitabilitas, Debt Equity Ratio atau DER sebagai proksi struktur modal, pajak penghasilan badan terutang sebagai proksi sebagai variabel dependen, lalu ada biaya operasional sebagai variabel moderasi. Data yang diperoleh ini telah diolah menggunakan perangkat lunak statistik untuk menghasilkan informasi deskriptif. Lalu untuk sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diolah menggunakan software IFUSE 13. Lalu selanjutnya ada analisis statistik deskriptif dari PPH, perencanaan pajak, profitabilitas, struktur modal, dan biaya operasional yang terdiri dari mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, sum, dan sebagainya. Next, hasil uji pemilihan model. Yang pertama itu ada uji Chow. Berdasarkan pada tabel 4.2 ini menunjukkan uji Chow ini dengan nilai probabilitas F square lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0000, maka HA diterima dan HO ditolak, yang berarti bahwa model data panel fixed effect ini lebih baik digunakan dalam mengestimasi metode regresi data dibandingkan dengan model common effect. Lalu selanjutnya ada uji Hausman. Berdasarkan pada tabel 4.3 ini menunjukkan uji Hausman ini dengan nilai probabilitas F dan chi-square ini lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0001, maka HA ditolak dan HO diterima, yang berarti bahwa model data panel fixed effect ini lebih baik digunakan daripada model random effect. Lalu ada uji LM. Berdasarkan pada tabel 4.4 ini menunjukkan bahwa uji LM dengan nilai probabilitas F dan chi-square-nya itu sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak, yang berarti bahwa model data panel random effect ini lebih baik digunakan dalam mengestimasi metode regresi data dibandingkan metode atau model common effect. Selanjutnya ada hasil dari uji pemilihan modelnya. Tadi setelah dilakukan penelitian ataupun diajukan pemilihan model, ada uji Chow, dia menghasilkan fixed effect, lalu uji Hausman, fixed effect, uji LM, dan random effect. Jadi berdasarkan pada tabel 4.5 ini menunjukkan bahwa dari ketiga pengujian yang dilakukan, model fixed effect ini merupakan model terbaik yang digunakan dalam pengujian selanjutnya. Selanjutnya ini ada hasil uji analisis regresi data panel tanpa variabel moderasi. Jadi berdasarkan hasil dari uji pemilihan model untuk regresi data panel, pada penelitian ini yang digunakan FEM atau Fixed Effect Model. Pada tabel 4.6 ini juga menunjukkan bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 148011,2 dengan probabilitas sebesar 0,0052. Nah, persamaan regresi pada adjusted R kuadrat ini sebesar 0,92880, yang menjelaskan bahwa rasio earning tax retention atau ETR ini dan return on asset atau ROA, debt
equity ratio atau DER, dan biaya operasional sebesar 52% dan sisanya itu sebesar 48%, mungkin dipengaruhi oleh penelitian-penelitian terdahulu yang seperti rasio current ratio, debt to asset ratio, return on equity, penjualan bersih, net profit margin, long term debt to asset ratio, manajemen laba, dan beban komersial. Selanjutnya, hasil uji analisis regresi data panel dengan variabel moderasi perencanaan pajak. Pada tabel 4.7 ini menunjukkan bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 4938,18 dengan probabilitas sebesar 0,3478. Nah, persamaan regresi pada adjusted acquired ini sebesar 0,927554 ini yang menjelaskan bahwa rasio perencanaan pajak dan biaya operasional ini sebagai variabel moderasi dipengaruhi sebesar 92,75% dan sisanya sebesar 7,25% mungkin dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Selanjutnya juga ada hasil uji analisis regresi data panel variabel moderasi profitabilitas. Jadi berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 15689,83 dengan probabilitas sebesar 0,4948, di mana persamaan regresi pada adjusted R kuadrat sebesar 0,971131 yang menjelaskan bahwa rasio profitabilitas dan biaya operasional sebagai variabel moderasi ini sebesar 97,11% dan sisanya 2,89% ini dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Next-nya ini ada hasil uji analisis data panel variabel moderasi struktur modal. Jadi berdasarkan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 16347,37 dengan probabilitas sebesar 0,6437. Persamaan regresi pada R kuadrat ini sebesar 0,954154 yang menjelaskan bahwa rasio struktur modal dan biaya operasional sebagai variabel moderasi sebesar 95,41% dan sisanya 4,59% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Lalu selanjutnya ini ada hasil pengujian hipotesis. Yang pertama ini ada pengaruh perencanaan pajak terhadap PPh Badan. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak ini tidak selalu berhasil menurunkan beban PPh Badan secara nyata, terutama dalam konteks perusahaan terbuka atau TBK ya, yang diawasi ketat oleh otoritas dan memiliki transparansi tinggi. Hal ini juga mencerminkan bahwa tidak semua perencanaan pajak itu bersifat agresif atau ditujukan untuk menghindari pajak secara signifikan, tetapi juga hanya bersifat administratif dan konservatif. Oleh karena itu, efektivitas perencanaan pajak sebagai instrumen manajerial dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor lain seperti regulasi fiskal, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Nah, dalam kerangka teori agensi atau agency theory ini, hasil ini juga dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa manajer atau agen ini mungkin tidak selalu menggunakan perencanaan pajak untuk tujuan mengurangi kewajiban pajak secara agresif, melainkan mempertimbangkan pula kepentingan pemilik atau prinsipal dan risiko hukum atau reputasi yang menyertai strategi pajak yang ekstrim. Dengan demikian, asimetri informasi yang diidentifikasi oleh teori keagenan ini tidak selalu berujung pada penghindaran pajak yang signifikan gitu, tetapi juga dapat menghasilkan keputusan manajerial yang lebih moderat dan rasional. Sehingga perencanaan pajak ini tidak terbukti signifikan mempengaruhi PPh Badan dalam konteks penelitian ini. Dan hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang didapatkan oleh Muslim dan Junaidi 2020 bahwa perencanaan pajak ini tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Selanjutnya ada pengaruh profitabilitas terhadap PPh Badan.
Nah, jadi profitabilitas ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PPh badan. Jadi semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar laba yang dihasilkan dan dilaporkan juga gitu. Sehingga potensi PKP-nya juga meningkat. Dengan demikian, beban PPh badan yang harus dibayarkan perusahaan itu cenderung meningkat seiring dengan peningkatan profitabilitas. Dan dalam konteks perpajakan mungkin laba bersih ini merupakan dasar pengenaan pajak atau DPP atau yang kita sebut biasanya tax base, sehingga profitabilitas yang tinggi ini umumnya menjadi penentu utama dalam meningkatnya kewajiban perpajakan perusahaan. Dan untuk hasil penelitian ini juga, konsisten dengan beberapa studi terdahulu yang menemukan bahwa, profitabilitas ini memiliki hubungan positif terhadap kewajiban PPh badan gitu, seperti penelitian Anggraini dan Arif pada tahun 2022 yang menyimpulkan bahwa, semakin tinggi, rasio profitabilitas maka semakin besar pula nilai pajak terutang perusahaan gitu. Oleh karena itu, temuan ini juga menguatkan argumen teoritis dan empiris bahwa laba ini merupakan faktor utama dalam pembentukan beban pajak. Selanjutnya ini ada pengaruh struktur modal terhadap PPh badan. Struktur modal ini tidak memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap besarnya PPh badan. Salah satu kemungkinannya ini bahwa si perusahaan yang menggunakan komposisi utang yang tinggi dapat memanfaatkan pengurangan beban bunga secara efektif untuk menurunkan PKP sehingga mengurangi kewajiban PPh badan. Nah, kalau dari sisi teori keagenan atau agensi teori ini, hasilnya juga mencerminkan bahwa keputusan pembiayaan oleh manajemen ini tidak selalu ditujukan untuk mengoptimalkan, efisiensi pajak gitu. Jadi agen atau manajer ini mungkin memilih struktur modal itu berdasarkan pertimbangan risiko bisnis, stabilitas keuangan, atau akses pembiayaan gitu, bukan semata-mata untuk meminimalkan beban pajak gitu. Hal ini juga, terjadi biasanya terutama pada perusahaan terbuka atau TBK, atau perusahaan besar gitu yang tunduk pada pengawasan ketat dan regulasi yang kompleks. Sehingga keputusan manajerial ini tidak secara langsung mempengaruhi kewajiban pajak secara signifikan gitu. Dan untuk hasil penelitian ini juga seperti hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh DS Wulandari dan Angelika pada tahun 2021, Magdalena et al. Pada tahun 2021, Apipi dan Vinatariani 2023, dan Arisandi 2021, yang menemukan bahwa, struktur modal ini tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Selanjutnya ini ada pengaruh biaya operasional terhadap hubungan perencanaan pajak dengan pajak, PPh badan. Jadi biaya operasional atau BO ini memoderasi hubungan antara, PP atau perencanaan pajak dan PPh secara negatif dan signifikan. Dan temuan ini juga mengindikasikan bahwa ketika biaya operasional meningkat, maka pengaruh positif dari perencanaan pajak terhadap PPh badan menjadi semakin lemah gitu. Dalam konteks ini, perencanaan pajak yang tinggi tidak lagi berkolerasi dengan peningkatan PPh badan pada saat, BO juga tinggi atau biaya operasional juga tinggi. Karena kemungkinan besar tingginya biaya operasional itu telah menyerap sebagian besar potensi laba yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sehingga akibatnya itu meskipun perusahaan melakukan perencanaan pajak secara aktif, namun tidak menghasilkan PPh badan yang tinggi karena penghasilan kena pajaknya itu lebih kecil akibat dari tekanan biaya operasional. Nah, dalam perspektif teori keagenan, hasil ini juga dapat dijelaskan melalui asumsi manajer atau agen itu mengendalikan baik strategi pajak maupun pengeluaran operasional. Dan dalam situasi di mana biaya operasional itu meningkat, manajer mungkin terdorong untuk menggunakan perencanaan pajak, bukan efisiensi fiskal murni, tetapi sebagai respon terhadap tekanan biaya, misalnya untuk menjaga laba bersih dan stabilitas arus kas. Hal ini juga dapat menciptakan efek distortif di mana perencanaan pajak ini tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kontribusi pajak, melainkan merupakan mekanisme untuk mempertahankan efisiensi keuangan secara umum. Selanjutnya ini ada pengaruh biaya operasional terhadap profitabilitas dengan PPh badan.
Jadi biaya operasional atau BO ini memoderasi secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pengaruh profitabilitas terhadap PPh badan. Artinya semakin efisiensi pengelolaan biaya operasional perusahaan, semakin besar juga kontribusi profitabilitas terhadap besarnya PPh badan yang harus dibayarkan. Sehingga untuk premis ini didasarkan bahwa pemikiran perusahaan dengan efisiensi biaya baik akan mampu mempertahankan laba bersih yang optimal. Sehingga pendapatan kena pajak atau PKP juga meningkat dan pada akhirnya PPh juga akan naik. Selanjutnya ini ada biaya operasional, pengaruh biaya operasional terhadap hubungan struktur modal dengan PPh badan. Jadi, biaya operasional atau BO ini berperan sebagai moderator negatif dalam hubungan antara struktur modal dan pajak penghasilan badan atau PPh. Nah, temuan ini juga menunjukkan bahwa dalam konteks perusahaan yang mampu menekan biaya operasional, pengaruh, struktur modal terhadap besaran pajak badan justru menurun. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa efisiensi biaya ini telah berkontribusi lebih besar terhadap penghematan pajak dibandingkan dengan struktur pembiayaan gitu. Jadi dalam, situasi ini strategi pembiayaan melalui utang atau ekuitas tidak menjadi faktor utama dalam membentuk dasar pengenaan pajak karena efisiensi operasionalnya itu sudah cukup mendominasi perhitungan laba kena pajaknya, gitu. Lebih lanjutnya, variabel SM ini secara individual tidak signifikan terhadap PPh badan. Sehingga berdasarkan hal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa peran biaya operasional sebagai moderator ini bukan memperkuat gitu, melainkan memperlemah hubungan antara struktur modal dan pajak penghasilan badan. Dan dalam, konteks teori keagenan, hasil ini juga dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan bahwa, manajer ini memiliki kendali penuh atas keputusan pembiayaan dan pengeluaran operasional. Ketika efisiensi biaya naik, manajemen mungkin lebih fokus pada pengendalian internal untuk menurunkan pajak gitu, dibandingkan dengan, mengandalkan strategi struktur modal. Hal ini juga dapat menunjukkan potensi konflik kepentingan antara pemilik atau prinsipal dan manajer ataupun agen ini, di mana manajer ini memilih jalur efisiensi biaya yang lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan, perubahan dalam struktur pembiayaan jangka panjang. Selanjutnya ini yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu, yang pertama perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap PPh badan, lalu yang kedua profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap PPh badan, yang ketiga struktur modal tidak memiliki pengaruh terhadap PPh badan, yang keempat biaya operasional tidak dapat memoderasi atau memperlemah hubungan positif antara perencanaan pajak dengan PPh badan, lalu biaya operasional ini dapat memoderasi hubungan positif antara profitabilitas dengan PPh badan, dan yang terakhir biaya operasional tidak dapat memoderasi hubungan positif antara struktur modal dengan PPh badan. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.